Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah di sini saya akan menjelaskan bagian tampilan Microsoft Word ya. Nah, sekarang kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Nah, di sini tampilan Microsoft Word ini digunakan untuk melakukan pengetikan teks ya. Nah, di sini ada disediakan bagaimana cara memberi ketebalan pada teks. Nah, kemudian jenis hurufnya ya, jenis huruf, ukurannya, kemudian garis miring dan underline ini dia fungsinya untuk memberi garis bawah seperti itu. Kemudian di sini ada juga disediakan bagaimana cara membuat warna pada teks, pada hurufnya. Ini ada disediakan font color. Nah, kemudian ini dari kelompok font ya. Nah, kemudian di sini ada bagian paragraf. Nah, di sini ada komponen bullet, numbering. Di bawahnya ada right ya, right dan left, kemudian center, TV ya. Nah, kemudian di sini ada disediakan line spasi. Nah, kemudian ini bagian tampilan home-nya ya, home-nya. Kemudian yang kedua itu insert. Nah, insert ini terdiri beberapa komponen juga. Nah, biasanya di insert ini digunakan untuk mengatur membuat tabel ya, kemudian membuat menyisipkan gambar, menyisipkan diagram, kemudian menyisipkan grafik seperti itu. Nah, di sini juga disediakan membuat simbol, simbol seperti yang ada di arif matematika. Nah, ini ada digunakan simbol. Nah, kemudian di bagian pad layout ini fungsinya untuk mengatur kertas. Nah, mengatur kertas, tentunya kalian tahu dong apa itu kertas. Di sana ada juga disebutkan dengan kertas A4 ya, kemudian legal, kemudian A4, nah, seperti itu. Nah, di sini bagian margin ini disediakan untuk mengatur tata letaknya ya, tata letak dari teks tersebut. Nah, kalau orientasi itu posisi kertasnya. Nah, di sini ada disediakan portrait, kemudian landscape. Kemudian di sini ada size. Size ini digunakan untuk itu tadi jenis kertasnya. Di sini ada disediakan A4, A5 dan letter dan legar. Kemudian kolom ini digunakan untuk membuat teksnya itu terdiri dari beberapa kolom. Nah, tentunya kalian pernah baca koran kan? Nah, di koran itu kan ada dua teks dia, ada dua kolom dia. Satu yang kolom pertama dan satu lagi kolom kedua. Nah, ini cara membuatnya di mana ya? Di sini. Nah, bisa juga kita kasih garis di tengah-tengahnya. Kemudian di bagian background ini itu disediakan untuk watermark. Apa itu sih watermark? Nah, watermark itu membuat teks ataupun gambar di sebalik yang di sebalik dari teks yang kita ketik. Nah, contohnya backgroundnya ya, backgroundnya di dalam kertasnya ini itu disebut dengan watermark. Font color ini itu warna dari kertasnya. Nah, sekarang putih bisa kita jadikan warna ini biru, bisa di bagian font color page color. Kalau page border itu fungsinya untuk membuat bingkai. Tentunya kalian tahu kan bingkai ini digunakan untuk border ini. Kemudian kita lanjut ke bagian keempat ya. Ini mailing ini digunakan untuk membuat secara massal. Nah, secara massal contohnya di sini kita ada satu undangan ya, isi formatnya itu sama. Nah, tapi yang bedanya cuma orangnya ya, datanya beda. Nah, itu kita gunakan melalui mailing ini kita gunakan. Kalau untuk review dan view ini itu untuk bagian mengatur dari tampilan kertasnya. Kita contohkan di sini kita mau buat grid line ini, nah, itu dia bergaris. Ini gunanya untuk membuat rapi ya. Tentunya kita buat simbol, kita buatnya seperti ini. Ya, kalau kita buat surface
Bisa kita gunakan dari data ini supaya dia rapi letaknya. Kalau kita udah nggak pakai lagi ya kita matikan. Itu fungsi dasar dari top menu yang ada di Word ini. Nah, sekarang saya contohkan sebagai contoh untuk bagian home. Saya contohkan di sini, saya ketik belajar komputer, gitu ya. Nah, di sini belajar komputer. Nah, di sini bisa kita buat hurufnya ini lebih besar. Nah, jadi perhatikan ya. Jadi bisa kita buat huruf ini besar. Cara membuat besarnya itu, kalau kalian udah terbiasa atau udah terlanjur buat hurufnya, bisa juga kalian besarkan. Nah, dengan cara ya di blok. Tapi kalau misalkan kalian belum melakukan pengetikan, ya kalian atur dulu kan bagian font yang ini, bagian font dan kemudian dari bagian size. Nah, kalau font ini dia untuk jenis hurufnya. Sekarang kita blok ya, kemudian kita besarkan. Nah, di sini kita disediakan beberapa huruf untuk ukurannya. Kita tentukan 20. Nah, kemudian kalau untuk ketebalannya gimana? Ya di blok juga ya, di blok. Kemudian kita kasih bold. Nah, jadi bold ini, lambang B ini, bold ini fungsinya untuk membuat ketebalan pada teks. Seperti itu. Kemudian kalau untuk jenis hurufnya, ya bagian samping yang ini ya. Nah, di sini kita bisa ganti jenis hurufnya. Apa kita mau buat Times Roman, Algerian, sesuai dengan kita inginkan. Kita tentukan Times Roman seperti ini. Nah, sekarang kita contohkan lagi bagaimana cara membuat supaya belajar komputer ini dia garisnya miring. Nih, kita aktifkan. Nah, jadi kalau garis bawah gimana ya? Kita pilih underline ya, maka dia garis bawah. Nah, jadi catatannya. Jadi di sini setelah kita melakukan pengeditan pada belajar komputer ini, kan setelah ini kan kita mau buat normal lagi. Ya, usahakan kalau untuk membuat normal lagi, bagian ketebalan dan sebagainya ini kita off-kan lagi. Kita off-kan. Jadi ketika dia warna orange, itu dia masih aktif. Tebalnya, miringnya, kemudian garis bawahnya. Jadi kalian off-kan dulu supaya dia tidak aktif kembali. Seperti itu. Kalau kalian membuat hurufnya seperti kecil lagi ya atur lagi ya bagian size-nya yang ada di size ini, font size ini. Kemudian di sini kita mau buat bagian paragraf ya, paragraf. Bagaimana cara membuat rata tengahnya gimana? Ya, cukup kalian klik ya, klik. Kemudian kalian klik rata tengah. Nah, ini rata tengah ya. Kemudian ini rata kiri dan ini rata tengah. Kanan, kiri, tengah dan kanan. Nah, seperti itu. Kemudian kita enter ya, kita enter. Ini kan masih di tengah, ya kita kirikan ya, kita kirikan. Di sini masih aktif, kita off-kan. Ukurannya kita kecilkan 12 contoh. Nah, di sini kita mau buat penomoran. Jadi membuat nomornya bisa kalian gunakan bagian number ini. Nah, bisa ini. Kita tekan belajar komputer. Yang pertama itu monitor. Ketika kita klik enter, maka dia nomornya akan otomatis. Nah, kemudian apa lagi? Mouse. Enter. Dan ketiga namanya apa? Keyboard. Seperti itu ya. Ini sebagai contoh untuk bagaimana cara menggunakan menu yang ada di home ini. Nah, berikutnya kita lanjut bagian insert. Saya contohkan kita mau buat tabel nih, kita mau buat tabel ya, kita klik tabelnya. Nah, di sini bisa kita arahkan kursornya. Nah, di sini kan terbatas, cuma 10/8 ya, 10 kolom dan 8 baris cuman. Nah, jadi gimana cara kalau misalkan kalian mau buat 20 kolom dan 20 baris, tentunya di sini kan kurang. Nah, bisa kalian importkan di insert tabel. Nah, di bagian insert tabel ini bisa kalian
tinggal masukin aja